kata Jehovah, Roh asli rohanai, jadi pahut asito ngana, di bangsa nabi dan ajol mau mangisi di portimio kuhuti dada tua di Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, berkatilah kami umat-Mu ketika mendengar firman hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan hari ini Selasa 23 April 2024 dari 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1 saya akan membacakan untuk kita. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini adalah sementara. Jika kita memperhatikan kehidupan di dunia ini, kita dapat melihat bahwa ada orang yang sangat antusias dan fokus dan sangat gigih untuk memikirkan, mencari hal-hal yang sifatnya sementara. Dia fokus akan harta dan kekayaan. Dia fokus akan jabatannya. Dia fokus akan kehormatan. Hasangapon, hagabeon, hamuraon. Ada sebagian dari antara mereka yang melakukan kejahatan demi memperoleh hal-hal duniawi atau menghalalkan segala cara. Manusia cenderung melakukan segala sesuatu yang bergantung kepada hal-hal yang dapat membuat dirinya bersuka cita, meskipun itu bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka seolah-olah memahami bahwa hanya itulah hidup dan kehidupannya. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, hidup kita hanya sementara. Dan kita harus mengaminkan, mengakui, jika kita memiliki karunia, jika kita memiliki berkat, maka itu harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Tempat tinggal kita, Bapak Ibu Saudara, bukan dunia ini. Maka jangan terlalu bersedih kalau berbicara tentang kematian. Kalau berbicara tentang kematian memang pasti berduka. Tapi jangan kedukaan ini menutup harapan kita untuk masa depan yang luar biasa. Semua manusia pasti akan mengalami kematian. Kita kembali kepada Sang Pencipta. Kalau tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tubuh ini menjadi debu, kita akan kembali ke tanah. Kita menghadapi kematian. Ingatlah, sesungguhnya tempat kita bukan dunia ini. Tapi tempat kita sudah disediakan oleh Tuhan di sorga. Sudah disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menyediakan tempat kediaman bagi kita di sorga. Suatu tempat kediaman yang kekal. Itulah tujuan akhir kita.
Bukan dunia ini, bukan kekayaan, kehormatan, jabatan dunia ini tujuan akhir kita, tapi surga yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang dibuat oleh tangan manusia sehebat apapun, semewah apapun rumah kita, itu hanya sementara. Itu akan kita tinggalkan, Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sandaran kebahagiaan kita bukanlah terletak di dunia ini, tapi sesungguhnya ada dalam Yesus Kristus yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup ini, mari merasakan dan menikmati dan menghadapi segala persoalan hidup dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia yang menghantar kita, Dia yang memampukan kita melewati perjalanan hidup kita. Jangan terlalu takut, jangan terlalu bersedih memikirkan kematian. Itu akan datang menghampiri kita. Jangan terlalu fokus kepada dunia ini. Dan fokuslah melayani Tuhan. Fokuslah melayani Tuhan. Karena Tuhan sumber hidup kita. Allah sumber hidup kita. Allah sumber berkat kita. Ketika Tuhan sudah menetapkan kita memiliki berkat tersebut, mengalami sejahtera tersebut, maka tak satu pun yang dapat menggagalkannya. Tempat keabadian itu adalah bukan buatan tangan manusia. Itu lebih indah, lebih menyenangkan. Tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, itu lebih indah, lebih luar biasa dari tempat yang dibuat oleh tangan manusia di bumi, di dunia ini. Untuk itulah kita harus semakin berhati-hati menjalani kehidupan ini. Sama seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Mari menggunakan kesempatan, setiap kesempatan yang ada, yang kita miliki adalah untuk melayani Tuhan. Sebab akan tiba saatnya kita tidak memiliki kekuatan. Namun kita tidak menyesal lagi ketika masa itu sudah nyata terjadi bagi kita. Sebab kita sudah menggunakan tenaga kita, pikiran kita yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Kita tidak akan menyesal lagi. Kalaupun kita saatnya tidak berdaya, kita tidak akan menyesal lagi, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita sudah menggunakan semua kekuatan kita, tenaga kita, hikmat kita, apapun yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat. Janganlah kita mau tunduk kepada iblis hanya untuk mengisi kehidupan yang sementara ini. Janganlah mau diperdaya oleh si iblis hanya untuk menjalani hidup yang sementara di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berjalan di tengah-tengah dunia ini dengan teguh dan beriman kepadanya dan berpengharapan kepadanya. Hanya 3, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Hanya 3 yang tetap. Untuk itulah kita harus memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Tetaplah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi kita untuk berjalan mengisi hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini yang sementara ini. Fokuslah kepada yang kekal, surga yang abadi. Melayani Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Itulah yang terbaik. Bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Memberi diri untuk melayaninya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman. Benar Tuhan, hidup kami ini hanya sementara. Kenikmatan dunia ini hanya sementara. Hamoraon, hagabeon, hasangapon, hanya sementara, tidak kekal. Maka kami tidak akan fokus kepada hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang tidak menjamin keselamatan dan sukacita kami. Biarlah kami fokus kepada sukacita yang kekal itu. Hidup bersama Allah di sorga, di tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kami, di tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terima kasih Bapa di sorga.
Biarlah kami semangat, yakin dan percaya dan memiliki pengharapan bahwa Engkau akan selalu menyertai, mendampingi, menguatkan kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami ke depan. Berkatilah saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman hari ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Engkau yang menjamin hidup dan kehidupan mereka. Ingatkan kami semua bahwa hidup ini hanya sementara. Biarlah kami menjalaninya dan menggunakannya seturut dengan kehendak Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit. Berkati saudara-saudara kami yang berduka oleh karena kematian, oleh karena perpisahan dalam kedagingan. Biarlah Engkau menguatkan iman percaya kami, supaya kami jangan larut dalam duka cita, tapi mata hati kami, iman percaya kami terarah ke dalam kehidupan surgawi, kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Dan ajol mau pagi sini porti